Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Minggu yang lalu saya khotbah di Cirebon dan selesai saya menyampaikan firman. Ketika ibadah selesai, saya berbincang, saya ngobrol dengan Ibu Nani dan tanpa terasa kami bicara sampai jam 10:30 malam. Lalu saya balik ke hotel tempat saya menginap dan menjelang tidur Tuhan berkata, buka kitab Wahyu dan baca tentang jemaat Philadelphia. Lalu malam itu Tuhan mengajar sesuatu yang sangat menarik sekali dan saya ingin bagikan buat Anda. Saya tahu tidak bisa satu kali ini selesai, besok harus diteruskan lagi, karena ada begitu banyak so much yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Nah, mari kita lihat Wahyu pasal 3, saya akan baca ayat 7 sampai 10 saja, dan di rumah Anda boleh baca sampai ayat yang ke-13, karena ini indah sekali, bagian dari apa yang Tuhan ingin sebetulnya membawa semua kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan sendiri. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 Alkitab berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Anda boleh garis bawahi kata kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, Anda baca terusnya sampai ayat 13, ini ayat yang sangat indah sekali. Ketika saya baca ayat ini, lalu Tuhan ngomong begini, saudara, itu kan sebetulnya kamu. Saya berkata, yang mana Tuhan? Lalu dia berkata, lihat ketika Alkitab mengatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Bahasa Inggrisnya, you have a little strength. Engkau memiliki kekuatan yang kecil saja. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mau mengerti, itu kamu. Kamu sebetulnya kekuatannya tidak seberapa. Lalu kembali Tuhan buka pada waktu itu mata rohani saya, ditunjukkan semua ketidakmampuan dan semua ketidakberdayaan saya. Dan saya makin sadar betapa unqualified-nya sebetulnya saya secara manusia untuk bisa melakukan yang Tuhan perintahkan sampai dengan hari ini. Dan saya berkata, benar Tuhan, aku juga menyadari, aku ini orang yang tidak qualified sebetulnya untuk mengerjakan yang Engkau perintahkan. Dan semua oleh karena kemurahan, kebaikan, dan anugerah-Mu saja. Nah, lalu kemudian Tuhan berkata begini, ada begitu banyak orang yang salah mengerti dengan hidupmu. Sebenarnya selama ini aku memberi engkau begitu banyak kemudahan. Istilahnya dia berkata, aku telah membuka pintu bagimu. Aku berikan kepadamu open door, pintu yang terbuka. Bahkan lebih dari satu pintu, aku berikan engkau pintu-pintu yang terbuka. Dan engkau sebetulnya punya kelonggaran yang begitu banyak. Lalu orang berkata dengan kagum, berkata gini, ini pasti tingkat rohaninya tinggi orang ini. Orang ini pasti tingkat imannya tinggi ini. Ini orang pasti orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, jangan terlalu gede kepala, nak. Dia berkata, sebab sebenarnya karena engkau ini tidak punya kekuatan yang besar, alias kekuatanmu tidak seberapa, alias engkau sebetulnya tidak mampu, karena itu aku memberikan pintu-pintu yang terbuka, yang dengan mudah engkau masuki dan engkau nikmati. Anda kan tidak percaya, ini ngejek kita ini. Ini hanya merendahkan diri di atas bukit. Saya beritahu, saudara.
Sebab konsep kita seringkali keliru. Kalau melihat orang dipakai luar biasa, langsung kita berkata apa? Ini pasti orang hebat. Ini pasti orang yang berkenan nomor 1 di hadapan Tuhan. Saya beritahu saudara, tidak begitu. Sebetulnya kemurahan dalam wujud pintu yang terbuka itu bukan karena rohani kita tinggi. Tapi oleh karena kita ini kekuatannya justru tidak seberapa, ya kan? Tapi kita mau nurut firman, setelah kita nurut firman ada hasilnya, ada buahnya, lalu orang berkata, wah Anda berhasil ya, lalu kita segera berkata, ini karena Yesusku. Nah itu artinya tidak menyangkali akan nama Tuhan. Karena banyak orang, ketika dia berhasil, orang berkata kamu hebat, dia berkata apa? Jelas. Siapa dulu dong saya, katanya. Nah ini orang menyangkali sebetulnya. Karena Paulus mengatakan dengan kejujurannya, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kita ini sanggup, yang kerja siapa? Allah. Kenapa kita akui sepertinya kita yang mengerjakan? Loh kelihatannya kan Bapak, iya. Saya ini seperti sarung tangan. Yang hanya bisa bergerak kalau tangan di dalamnya bergerak. Ngerti? Kalau sarung tangan bergerak sendiri, itu ada tuyulnya, saudara. Harus ditengking. Nangkap ya, saudara? Ini bukan sesuatu untuk merendahkan siapapun, tapi it's true. Dan saya alami dalam kehidupan saya, memang begitu. Apapun ya, yang Tuhan suruh, sepertinya longgar banget. Jangan berkata ini orang tinggi imannya. Enggak. Salah. Makanya banyak orang kagum dengan manusia itu salah besar. Yang dikagumi hanya satu. Siapa itu? Yesus. Teorinya. Kenyataannya enggak. Atau belum lah. Lebih baik sedikit. Kayak kita ngerti. Apapun yang dia perintahkan, yang dia kerjakan, longgar banget, saudara. Kami suruh buat radio, kita lakukan. Persis izin keluar. Peraturan pemerintah baru muncul. Beberapa teman di beberapa kota saya tahu. Sampai sekarang struggle sekali, saudara. Mereka ada yang sudah punya gedung yang bagusnya luar biasa. Peralatannya jauh lebih bagus dari yang kita punya. Sampai sekarang nggak bisa mengudara. Ini butuh uang gede sekali untuk mengudara. Saya baru telepon, Bapak mau menabur atau meminutahi kami? Rupanya tidak, dua-duanya, saya berkata. Ya, saya kan tidak punya apa-apa. Semua kan milik Tuhan. Saya cuma kasirnya. Nah, tapi yang kami alami sebaliknya. Orang berkata, wah ini imannya hebat. Salah. Saya tunjukkan yang sebenarnya. Tuhan ngomong sama saya sendiri. Kekuatanmu tidak seberapa. Dan saya percaya, saya lihat, saya alami secara pribadi juga sama. Saya nggak usah cerita. So much, begitu banyak. Longgar banget. Mau apa-apa, longgar. Lalu Tuhan berkata, kenapa bisa begitu? Karena aku buka pintu bagimu. Kenapa aku buka pintu? Karena kekuatanmu tidak seberapa. Alias sebetulnya kamu tidak mampu. Nah, lalu dengar baik-baik. Tuhan ngajari begini. Coba dia ngomong begini. Kamu kan sering ke Amerika, sering ke luar negeri. Di Indonesia belum bisa dijadikan contoh. Kalau kamu ke Amerika, kalau kamu ke mall yang besar, tempat parkir yang disediakan paling dekat dengan pintu masuk ke mall, itu untuk siapa? Orang yang disabled, yang cacat. Disabled itu orang yang tidak mampu. Yang mampu, parkirnya jauh. Yang tidak mampu, parkirnya dekat. Maaf nih, kalau Anda ke toiletnya, ya, itu yang mampu sempit-sempit. Pokoknya asal bisa untuk berburu begini, kayak berburu, cukup. Anda tidak bisa menari di dalamnya. Tapi perhatikan kalau Anda ke luar negeri, kalau Anda ke luar negeri, Anda lihat masuk di toilet, pria atau wanita,
selalu ada bagian toilet, 1 atau 2 ruang, yang lebar. Untuk siapa yang longgar itu? Untuk orang yang cacat, yang disable, yang tidak mampu. Di situ Anda bisa menari. Longgar. Bukan karena mereka bayar pajak lebih mahal daripada orang lain. Bukan karena bintang mereka di sini lebih banyak dari orang lain. Tapi karena ketidakmampuan mereka, maka diberilah berbagai fasilitas untuk memudahkan mereka. Anda masuk ke sini sebetulnya tergolong orang tidak mampu semua. Kalau mampu, harus naik tangga darurat, saudara. Nah, sampai sini jantungnya rontok semua. Lift memberikan kemudahan. Ya toh? Anda tinggal pencet tombolnya, ditunggu sebentar, pintu terbuka, kadang-kadang terbuka langsung penuh orang, entah dari mana, nutup lagi. Kadang-kadang kalau lagi baik liftnya terbuka dan kosong, Anda masuk, tutup lagi, mau ke 3A, pencet 3A. Tidak usah Anda mencoba, 3A, nggak usah saudara. Anda diam saja, lompat-lompat malah berbahaya. Liftnya ada powernya, mengangkat Anda ke 3A di sini. Karena engkau dan saya sebetulnya tidak mampu. Nangkepnya. Pak, hidup saya kok susah, Pak. Banyak pergumulan. Karena Anda masih mampu. Serius, ini yang terjadi. Kami kok susah banyak, Pak. Ini rombongan pendekar semua. Masih merasa mampu. Jadi Tuhan berkata, silakan keluarkan ilmumu. Lah Bapak, aku tidak mampu. Karena itu diberi kemudahan. Bukan karena imanku hebat. Ngerti saudara? Ini yang sebetulnya membuat banyak orang salah ngerti. Coba saya berikan beberapa contoh firman. Matius pasal yang ke-20. Dikira saya ngibul, saudara. Ini yang ngecek kita, ini menyindir. Ya. Apa untungnya saya nyindir saudara? Saya nggak nyindir, hanya nemplak saja kok saudara. Lebih parah Pak itu. Ya itu betul Pak itu. Matius 20, saya pernah ngomong ini, saya pernah khotbahkan ini. Saya mau review lagi buat saudara. Matius pasal 20, lihat mulai ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tapi tuan itu menjawab, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidak takkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau kalau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah sekarang saya mau tanya pada Anda. Sebetulnya hitungan per jamnya, yang paling banyak terima itu yang kerjanya
Paling panjang atau paling pendek? Paling pendek toh? Paling pendek. Paling panjang itu kerja kira-kira let's say 12 jam, mungkin ya kurang lebih ya, 12 jam. Dia kerja dapat sedinar atau 12 jam ya, kerja dapat sedinar. Tapi orang yang kerja cuma sejam dapat berapa? Sedinar. Kalau Anda perhatikan, berarti yang terima paling banyak itu orang yang sebetulnya paling tidak mampu. Lihat. Yang langsung direkrut adalah orang yang biasanya skillful. Yang berikutnya, tapi ini dia. Ada orang yang tidak ada orang mau mempekerjakan mereka. Tapi ini bukan tergolong orang yang pemalas. Sekalipun sudah jam 5 sore, sebentar lagi pekerjaan masing-masing kebun itu akan berakhir. Mereka toh tidak pulang ke rumah dan tidur-tiduran, saudara. Mereka tetap di tempat di mana biasanya orang cari pekerja datang ke situ. Artinya, ini orang sebetulnya tidak gampang menyerah. Tapi tidak mampu. Tuannya datang berkata, "Kamu kok nganggur?" Tidak ada orang yang mau mempekerjakan kami. Artinya, kami tidak qualified untuk kerjaan apapun. Tuannya berkata, "Udah laku bisa kerja dia." Dia tidak expect apa-apa, tidak berharap apa-apa, tidak berani menduga-duga akan digaji berapa, tidak berani. Saya yakin ini orang tahu diri, diberi berapapun sudah baik. Tidak ada kesepakatan, tidak punya bargaining position, posisi tawarnya 0 sama sekali. Dan dia hanya mengharapkan kemurahan hati dari Tuhan itu. Kenyataannya ini orang paling tidak mampu. Tapi yang luar biasa, paling longgar. Sebab tidak mampu. Yang kerja keras, Pak, seharian kami ini bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Itu golongan orang-orang yang mampu. Terima berapa? Sedinar. Sekarang lihat hidup Anda masing-masing. Saya ini berat tuh, Pak. Mepet terus. Proses terus. Gitu. Sebab ternyata Anda masih mampu. Saya mampu apa? Mampu utang. Mampu minta tolong teman-teman dan berharap ke manusia. Itu kan kemampuan loh. Itu minta tolong orang itu sudah kemampuan loh. Menunjukkan wajah yang penuh minta belas kasihan. Gitu. Kalau sore wajah konglomerat, kalau pagi wajah pengemis, tolong saya dan saya ini butuhkan begini. Itu kan kemampuan. Tuhan berkata, ilmunya masih tinggi, biar dipakai dulu. Kalau rumah tangga mulai goyang, Anda masih mampu nyalahkan istri. Istri mesti ini mismanagement. Bukan aku ini, Miss Jakarta dulu. Saya kasih uang berapapun habis. Harusnya kan lebih banyak. Kayak Yesus. Nah, dia masih mampu sebetulnya menyalahkan orang lain. Itu kemampuan loh. Dan itu ilmu tinggi tuh. Masih bisa nunjuk ke orang, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Itu artinya saudara masih punya banyak ide. Harusnya begini, harusnya begitu. Tuhan berkata, silakan jadi Tuhan untuk dirimu sendiri. Sebab pada waktu kita masih kuat di sini, itu lebih kuat sekali. Nyalahkan orang, ribut terus, begitu terus. Dia berkata ini orang masih mampu. Padahal kita berkata apa? Pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan. Tapi ternyata kita ini rata-rata kuat-kuat, saudara. Masih sudah tidak kuat. Tuhan berkata, masih kuat. Buktinya apa?
Masih ngomel tuh, kan masih punya tenaga untuk ngomel. Benar? Apa Tuhan tidak bisa menolong saya? Apa saya ini bukan anaknya? Anak siapa saya? Ya anak Tuhan, saudara, jangan tak. Tapi masih keluar gitu begitunya. Berarti Tuhan berkata, masih mampu. Makanya proses. Diomonginya enak, dijalaninya sengsara, saudara. Semakin kita gampang nyerah, semakin cepat. Semakin sadar ketidakmampuan kita dan ketidakberdayaan kita, semakin mudah segala sesuatu. Coba lihat, buka Ulangan pasal yang ke-9. Kitab Ulangan pasal yang ke-9. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ulangan 9, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Janganlah engkau berkata dalam hatimu. Jadi ngomong di hati, batin di hati aja dia berkata jangan. Ngomong apa? Apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, engkau jangan berkata begini. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu. Tegas dia berkata. Engkau masuk menduduki negeri mereka. Tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah, dia ngomong lagi, perhatikan, bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Berapa banyak kita merasa jasa saya, usaha saya, buah pikiran saya. Karena saya suka bertukar pikiran. Bahaya itu, saudara. Kalau ketemu orang gila, pikirnya orang gila masuk kita tukar ke sana. Bertukar pikiran itu begitu. Karena saya. Dia berkata, bukan. Jangan terlalu GR. Bukan jasamu. Bukan karena kebenaran dalam hati. Tapi aku yang memberikan kepadamu. Ini sebetulnya basic. Kalau engkau sadar engkau tidak mampu, semua cepat. Jadi apa? Nggak mampu dah. Tuhan berkata, masih mampu. Ngibulin gua katanya. Mampu bilang nggak mampu. Dengan Tuhan Anda tidak bisa main sandiwara, saudara. Amen. Lihat lagi Lukas 14. Aduh, Tuhan itu baik sekali. Kok ngerti ya hati kita, saudara? Yang saya juga heran. Lukas pasal yang ke-14. Saya tunjukkan kepada saudara siapa orang-orang yang bisa menikmati apa yang baik dari Tuhan. Ayat yang ke-15. Lukas 14, perhatikan pada ayat yang ke-15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya, mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Nah, siapa orang yang dengan sopan meminta maaf ini? Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, garis bawahi kata membeli, dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli, garis bawahi kata membeli lagi, 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin,
Dan karena itu aku tidak dapat datang. Jadi ini golongan apa ini? Orang mampu membeli, ya toh? Mampu ngelamar anaknya orang, mampu pesta kawin, saudara. Mampu, ngerti? Mampu ini mereka. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ini golongan yang tidak mampu. Ngerti saudara ya? Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Anda ingin menikmati jamuan Tuhan? Kalau engkau masih mampu, tidak bisa. Sebab engkau akan mencoba dulu kemampuanmu. Yang kedua berkata, aku beli, aku harus melihatnya. Aku beli, aku mesti mencobanya. Aku baru kawin, aku harus nikmati dulu. Saudara. Ini orang-orang golongan mampu. Punya kekuatan daging yang luar biasa. Dan di situ, saudara, engkau kehilangan berkat terbesar. Nah, sekarang balik kepada Wahyu pasal 3. Saya akan ulangi ayat 7 dan ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar. Dan dikatakan, yang memegang kunci Daud. Nah, saya pernah berkata kepada saudara, kalau orang memamerkan yang dia punya, itu untuk menyakiti hatimu. Tapi kalau Tuhan memamerkan yang dia punya, itu dia mau berikan buat siapa? Buat kita. Kalau dia berkata, aku Jehovah Rafa, dia menyembuhkan saudara. Kalau dia berkata, aku Jehovah Jireh, dia memberkati saudara. Kalau dia berkata, aku Jehovah Shalom, dia memberikan damainya kepada kita. Amen, saudara. Nah, inilah Tuhan. Dia berkata, yang memegang kunci Daud. Kalau dia berkata, aku pegang kunci Daud, itu untuk diberikan kepada kita. Anda harus tahu itu. Itu karakternya. Dia berkata, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan lucu kata yang dipakai di sini, itu dia mau berkata, orang yang pegang kunci ini, powerful sekali. Lalu ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Dibukain pintu, saudara. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dan dia berkata, untuk siapa semuanya itu? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dengan kunci Daud sebetulnya? Yang Tuhan ingin berikan, rindu Tuhan berikan buat semua kita. Mari kita pelajari akan ayat ini, karena ketika saya sampaikan dari bagian pertama, ada teman saya berkata gini, Pak, kunci Daud itu apa? Saya bilang, aku nggak tahu. Terus dia berkata, wah saya ingin tahu Pak, kunci Daud itu apa? Saya berkata, iya, aku juga ingin ngerti. Saya berdoa, saya study, dan Tuhan mulai buka, apa sebetulnya dimaksudkan dengan kunci Daud. Nah, mari kita lihat, mari kita belajar sedikit, dalam Yesaya pasal yang ke-22. Saya akan tunjukkan sebuah story yang menarik di sini. Dan dari ayat ini keluar pernyataan yang namanya kunci Daud. Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-22. Mari kita lihat dan baca dari ayat yang ke-15 mulai. Yesaya pasal 22. Perhatikan mulai ayat yang ke-15. Judulnya tentang Sebna dan Elyakim. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini.
Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat, dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas atau ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Nah, perhatikan saudara. Di zaman Raja Hizkia, raja ini punya 3 pejabat istana yang paling berpengaruh. Nah, apa pangkat mereka? Ini kalau Anda mau lihat lebih jauh, coba buka di dalam Yesaya pasal 36. Nanti kita kembali ke Yesaya 22, tapi lihat dulu di Yesaya pasal 36, supaya Anda mengerti akan 3 jabatan besar atau jabatan yang paling berpengaruh yang ada pada zaman Raja Hizkia. Yesaya 36, lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung atas Lakis ke Yerusalem. Kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Ayat 3 perhatikan. Keluarlah mendapatkan dia, pertama Elyakim bin Hilkia, Alkitab mengatakan jabatannya adalah kepala istana, dan Sebna panitera negara, serta Yoab bin Asaf, siapa ini? Bendahara negara. Nah, perhatikan, kata bendahara ini sebetulnya bukan bendahara seperti pengertian kita, tapi artinya adalah recorder, orang yang tugasnya apa? Mencatat, recorder. Tapi perhatikan, sebetulnya tadinya jabatan itu bukannya Elyakim, kemudian Sebna, lalu Yoah, bukan. Tapi sebetulnya awalnya adalah Sebna dulu, lalu Elyakim, baru Yoah. Jadi 3 ini sebetulnya yang paling utama, tapi yang paling tinggi itu yang pertama. Nah, Sebna tadinya adalah disebut sebagai kepala istana. Inilah orang yang istilahnya pada waktu itu yang memegang kunci rumah Daud atau kunci Daud. Di dalam terjemahan yang lain, kata kepala istana diterjemahkan dengan kata the palace administrator. Orang yang mengelola akan istana. Tapi juga pengertian ini artinya treasurer atau bendahara dari kerajaan itu. Nah, kalau Anda mau mengerti lebih jauh sebetulnya, nanti kita akan pelajari lagi. Ini yang ada pada mereka apa? Kalau Anda perhatikan, itu yang dipegang adalah dia bukan hanya mengurusiakan kekayaan dari kerajaan, tapi bahkan sampai kepada gudang persenjataan kerajaan, itu di tangan dia, administrasinya. Penguasaannya diserahkan kepada yang namanya kepala istana atau the palace administrator. Nah, saudara ya,
Jadi ini jabatan yang tertinggi setelah raja adalah kepala istana. Nah, orang inilah yang istilahnya diberi mandat memegang kunci Daud atau kunci rumah Daud. Yang menarik adalah kata treasurer di sini, sebetulnya ini bukan sekedar bendahara biasa, karena kata itu dalam bahasa aslinya ada akar kata yang sama dipakai, yang artinya adalah intimate friend of the king, atau sahabat karib dari raja. Atau juga dia dipanggil sebagai the steward of the provision, atau pengelola dari penyedia. Ngerti saudara? Ini orang powerful. Dan kekuasaannya seringkali tanpa harus tunggu perintah raja, dia bisa buka, dia bisa tutup. Dia bisa gunakan fasilitas itu seperti yang dia mau untuk kepentingan siapapun yang dia mau. Nah, ketika saya pelajari, ternyata posisi ini sebetulnya dikatakan begini, itu merupakan the most influential advisor of the king. Dia merupakan penasehat raja, kan banyak penasehatnya, tapi yang paling berpengaruh ini kepala istana ini. Karena orang ini disebut sebagai orang yang memegang akan kunci Daud sebetulnya. Tapi juga orang ini dikatakan yang menentukan siapa yang berhak menerima pelayanan dari raja dan siapa yang tidak. Jadi ini harta dan kekuatan militer raja ini dialirkan kemana tergantung orang ini. Hebat sekali. Ini posisi yang luar biasa. Dan bukan hanya tinggi jabatannya, tapi hubungannya, kita mengajarkan, itu seorang intimate friend of the king. Dia seorang sahabat dekatnya raja itu sendiri. Coba buka dalam Yesaya 39. Saya mau tunjukkan kepada Anda, yang dikuasakan ke dia itu apa sebetulnya. Yesaya 39, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ini yang ditunjukkan Hizkia kepada orang Babel, inilah kegang di tangan kekuasaan kepala istana. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, perhatikan, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Sebetulnya barang-barang ini hariannya dalam otoritas yang namanya the palace administrator, orang yang menjadi kepala istana. Nah, kalau kita balik dalam Wahyu 3 tadi, Anda perhatikan, kalau engkau mengikuti akan apa yang Allah kerjakan dalam hidupmu, saudara akan dibawa sampai kepada titik engkau menyadari bahwa sebetulnya kita ini orang yang tidak mampu. Dan wujud ketidakmampuan kita adalah kita menuruti firman Tuhan. Orang kalau tidak berdaya, dia akan ikut apapun kata orang yang lebih kuat dari dirinya, ya kan? Tapi kalau engkau merasa kuat, engkau akan fight. Kalau kita dengan Tuhan merasa tidak mampu, apapun yang dia katakan akan kita ikuti. Ketika itu berhasil, kita tidak menyangkali akan namanya. Nah, hubungan yang seperti ini terus akan makin lama membuat kita ini makin intim dengan raja kita. Sehingga kelak satu hari, Tuhan akan angkat kita menjadi sahabat raja, tapi juga orang yang bisa memberikan nasihat kepada raja, dan nasihatnya itu pengaruhnya besarnya luar biasa. Ngerti saudara? Nah, kalau kita bisa ikut seperti itu, maka one day Tuhan akan berkata, aku berikan kepadamu kunci Daud. Dengan kata lain, aku akan memberikan kepercayaan dan otoritas dan kuasa yang begitu besar dalam hidupmu. Bahkan engkau tidak pernah bisa membayangkan sekalipun. Nanti perhatikan saya, dengar. One day, kalau Anda mencapai itu, Anda bahkan tidak akan pernah minta-minta kepada Tuhan lagi. Never. Baru bergumam di hati. Baru muncul di hati. Tahu-tahu, bam, muncul depan kita.
Dan itu scary, menakutkan, saudara. Menakutkan. Bisa dikerjakan dalam ketidaktaatan. Bisa. Hasilnya tetap luar biasa. Contohnya siapa? Musa. Tuhan ngomong apa? Berkata kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air. Dia taat tidak, saudara? Tidak kan? Dalam emosinya, kepahitan hati, dia ambil tongkatnya, dipukul batu karang itu. Saya mau tanya, saudara, keluar airnya enggak? Keluar. Dalam ketidaktaatan. Itu hubungannya. Sudah bukan hubungan lagi minta teriak-teriak. Bukan lagi. Tapi hanya soal ngerti mimik muka, batin. Jadi, seperti Daud. Ingat, dia ada Triwira dekat dia. So close dengan dia. Daud tidak pernah berkata gini, ambilkan aku air dari sumur di Bethlehem. Never. Dia hanya bergumam berkata, aku rindu air dari sumur Bethlehem. Ini orang begitu dekat, so close. Mereka bisa ngikuti dengar dengan telinga mereka. Ini yang raja mau. Tanpa diperintah. Pertaruhkan nyawa untuk ambil yang Daud inginkan. Kalau Anda sebegitu dekat, engkau juga ngerti yang dia mau apa. Tanpa Tuhan bicara verbal dengan kita. Sebaliknya, otoritas yang Tuhan berikan itu akan sampai ke situ. Saya cerita, saudara. Saya tahu saya baru mencicipi sedikit sekali. Belum apa-apa. Tapi ini saya dapat pasal bagus kan. Satu hari saya lagi di Semarang, ada supermarket itu yang saya antar istri saya ke supermarket. Boleh ya, saudara ya? Harus itu. Harus. Saya antar istri saya ke supermarket. Di dekat depan itu dari supermarket itu ada satu company PT yang lagi pameran mobil station. Saya nggak minat untuk ambil mobil itu karena Tuhan ngomong ke saya tahu. Yang sekarang saya kendarai, dia berkata, pakai dulu nak sampai rumahku selesai. Jadi setelah itu terserah Tuhan. Saya juga tidak akan minta apa-apa. Jadi itu tidak akan saya tagih, mana buktinya engkau tidak akan ambil. Never. Tidak akan saya tagih. Sebab aku tahu Bapa yang di surga pelihara hidupku dengan luar biasa. Lalu kemudian ketika saya masuk ke sana, Roh Kudus ngomong sama saya, kamu lihat mobil itu. Saya bilang, buat apa Tuhan? Karena engkau sudah berkata aku tidak ganti mobil dan aku tidak mau beli. Kurang bijaksana kalau aku hari ini spend uang untuk beli mobil baru atau ganti mobil baru. Aku mau rumahmu selesai dulu. Aku tahu, buat apa aku lihat itu? Dia bilang, lihat aja kan enggak apa-apa. Aku mau tunjukkan sesuatu. Oke. Tapi saya tahu. Tidak akan saya dapat mobil itu. Dan itu bukan maunya Tuhan. Saya tahu. Tapi saya tidak bisa menduga yang dia mau ajarkan itu apa. Saya katakan, lihat mobilnya. Oke, bagus. Tapi enggak saya minat. Terus saya berkata, lihat harganya. Saya ambil, ada tulisan itu, saya ambil harganya. Sekian ratus juta. Roh Kudus ngomong sama saya. Kalau dalam kapasitas ini, kamu ada di rohmu sekarang. Kamu butuh berapa bulan lah bisa beli kontan. Sekian bulannya, 2, 3. Dapat aku. Saya bilang benar. Tapi Tuhan, aku tidak mau. Sebab engkau tidak mau. Dan aku tidak perlu minta-minta begini. Dan dia berkata, itu benar. Tapi aku hanya mau tunjukkan. Kalau dagingmu bisa keluar yang itu. Dan kamu yang di dalam kadar kapasitasmu bisa keluar. Ini mobil. Kamu pasti dapat. Tapi Tuhan, aku menyakiti hatimu. Dan tidak menyukakan engkau. Dia bilang, aku senang kamu ngerti itu. Tapi itu kisahnya Musa. Dengan apa yang sudah dia miliki bersama dengan aku. He can do anything. Orang kalau sama Musa, he can do anything. Belum jadi. Sekali. Mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Tapi dia kehilangan perkenan Tuhan dalam hidupnya. Saya beritahu ya, banyak orang sebetulnya, saya ngomong jujur, tidak tahu yang diminta itu. Hari ini ya, kalau Anda jadi Presiden Amerika, di mana Anda punya tas, dan di situ ada tombol untuk nuklir Anda tidak dipencet dan hidup-hidup.
Anda jadi orang yang paling rendah hati. Sebab perintah satu dan pencatan tangan itu, Anda bisa musnahkan dunia dengan apa yang ada. Justru itu yang berbahaya. Karena itu Tuhan mesti sangat adil. Sampai dia berkata, aku berikan kepadamu kunci Daud. Dan orang yang punya otoritas sampai ke situ, engkau tahu, tidak akan marah. Sebab orang ini tidak akan pernah ceroboh. Sebab dia tahu resikonya kalau dia melanggar kekudusan dan tidak menyenangkan hati Tuhannya. Sebab yang dia rindukan bukan pamer otoritas, tapi hanya perkenan Bapaknya atas hidupnya. It's totally different mindset. Ini sebetulnya powerful. Anggap saudara. Pak, bagaimana mulainya? Sebab bagaimanapun ini yang Tuhan mau beri. Bukankah kelak Tuhan mau kita memerintah bersama dengan dia? Ya? Anda pikir memerintah itu seperti apa? Karena Anda punya otoritas. Bagaimana engkau jalaninya? Ayo. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun, Anda akan lihat bahwa saya ngomongin, juga akan muncul orang-orangnya baru muncul. Itu di pemerintahan-pemerintahan Tuhan dengan otoritas yang luar biasa, tapi tidak dikorupsi di dirinya sendiri. Luar biasa. Dia naik ke pemerintahan tanpa pemilu, Tuhan mengangkat langsung, luar biasa, tanpa kampanye, murah meriah, saudara. Luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik. Sebetulnya kalau Anda perhatikan, tadinya bukan Eliakim, tapi Shebna. Kenyataannya Shebna jatuh. Nah, hati-hati. Orang bisa pegang kunci Daud dan dia bisa jatuh. Kejatuhannya sebetulnya memberi juga kita pengertian bagaimana supaya orang bisa naik ke sana. Mengapa sampai orang ini jatuh? Balik ke Yesaya 22. Saya tunjukkan kepada Anda. Saya harap malam ini Anda bisa makan sesuatu. Yesaya pasal yang ke-22. Ayat yang ke-15. Ketika Tuhan negur Shebna, ini yang pertama dia katakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini. Dan kata kepala istana ini dalam terjemahan lain, terjemahnya steward atau pengelola. Pergi kepada pengelola istana itu. Bukan ownernya. Cuma apa? Pengelola. Ini yang berat sebetulnya. Orang pegang kunci rumah Daud, dia tidak memiliki apa-apa. Dia hanya pengelola. Tapi gawatnya, mental kita ini, kalau kita pegang kuncinya, kita manfaatkan semau kita. Itu yang membuat Tuhan berat sekali untuk memberikan itu dalam kehidupan kita. Di samping kekuatan kita, masih banyak. Terusin lagi. Kepada Shebna yang mengurus istana dan katakan, perhatikan, ini perkataan ini keras dan kasar sekali. Entah terjemahin bahasa kita supaya Anda ngerti ini kasar. Kalau Allah sampai kasar, saudara, itu memang kasar benar. Dia berkata gini, ada apamu dan siapamu di sini, maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Dia berkata gini, Yesaya, kata Tuhan, omongin kepada si pengelola itu. Tuhan mau ingatkan Shebna, kamu ini bukan pemiliknya, kamu cuma pengelolanya. Semua yang aku percayakan kepadamu, kelola, bukan dimiliki. Dan kamu salah gunakan semaumu. Lalu tegurannya berkata apa? Ada apamu dan siapamu di sini. Rupanya begini, saudara. Shebna ini lupa diri. Dia menggunakan semaunya otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dan ini, saudara, yang semua orang Kristen lemahnya sama juga di sini. Untuk kita minta kepada the Lord of the harvest for his harvest.
Yang kita minta adalah the Lord of the harvest for my harvest. Di situ kita belum jadi pengelola. Semua yang kita punya, kita ada sekarang ini, kita berkata, it's mine, ini milik saya. Nah, rupanya Tuhan tegur Setna dengan perkataan keras. Ada apamu dan siapamu di sini. Anda tahu bahasa sehari-hari kita? Emangnya itu milik moyangmu. Ada siapamu itu apa? Itu milik omamu, eyangmu. Yang punya ini, itu siapamu? Kasar. Ada apamu? Kamu ikut apa dapat itu? Kamu punya modal berapa sih? Kamu invest berapa di situ? Sampai engkau mau bercokol, sampai mati, meninggikan diri lagi. Emangnya moyangmu yang kasih? Kasar. Sebab Tuhan seringkali hatinya dukanya luar biasa. Lihat anak-anaknya susah diberi kepercayaan. Baru longgar dikit aja duitnya nyeleweng. Baru bebas utang sebentar, kredit lagi. Baru jadi diaken pakai dasi, sombongnya sampai setan pun terkagum-kagum. Aku ajari cuma sebentar kok pinter banget ya, nyombongnya. Buat Tuhan, dia berkata, kamu pengen apa? Aku punya semua. Tapi bukan untuk mematikan kamu. Dan selalu ini diisi. Ini masalahnya. Merasa cakep sedikit, aduh. Orang lewat tidak permisi aja, marah. Tidak nolak ke dia aja, tersinggung. Foto bersama nggak kelihatan, marah, dia robek fotonya. Foto susah-susah kok dirobekin orang katanya. Jangan katanya, makanya nggak kepilih dia. Anak-anak senang ketemu. Ada orang yang berkata, Pak, kok sih nggak boleh utang gimana? Kan nggak cukup. Kenapa Anda tidak one day Anda terima gaji yang tidak cukup itu? Bukan lalu dengan ilmu utangmu kau pakai itu. Kenapa tidak perlu itu berkata, ini 5 roti 2 ikan Tuhan. Ini seperti minyak dalam buri-buri aku akan tuangkan dan tidak akan pernah habis. Sebab ini milikmu. Everlasting. Kenapa kita selalu pakai ini? Lalu kita expect Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita. Saya harus ngomong jujur dengan saudara. Kita berkata, Yesus berkata, apa gunanya kau memiliki seluruh dunia kalau jiwamu binasa? Dengan kata lain, kalau perlu dia tidak akan berikan kau apa-apa supaya jiwamu tidak binasa. Hidup ini cuma sementara hidupnya ini. Tapi kalau engkau bisa dipercayai, jadi stewardnya dia, apapun dia percayakan. Sebab Tuhan tidak punya alat yang lain kecuali kita, umat tebusannya. Amen, saudara. Apapun yang engkau punya, yang saya punya hari ini, sebenarnya bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Dari sejak semulai, Taman Eden itu tidak pernah diberikan kepada Adam dan Hawa. Never. Mereka hanya diminta untuk mengelola aja. Makanya ketika mereka berdosa, Tuhan mengusir mereka. Sebab kalau sudah diberikan kepada mereka, waktu mereka berdosa, Tuhan yang diusir mereka. Ya. Kenyataannya Tuhan yang mengusir. Siapa yang punya berarti? Tuhan. Semua ini dia yang punya. Yang melekat di badan kita. Apapun itu. Yang di bank, yang di rumah. Dan kita pakai setiap hari. Sebetulnya dia yang punya. Tapi bisakah itu dalam realita? Sikap hati kita terus seperti itu. Bahkan dirimu.
Ada orang-orang yang cepat tersinggung. Dia terlalu beri harga tinggi, harga dirinya yang kurang berharga itu sebetulnya. Kita ini berharga berapa sih? Kita ini kan ditebus, dibayar Tuhan. Jadi milik dia dong. Dia yang beli dengan nyawanya lagi. Amen, saudara. Kesadaran ini. Kadang-kadang orang berantem untuk hal yang sepele. Saya pernah lihat itu ada satu pesta pernikahan kecil. Seharusnya semua orang bahagia. Hanya karena satu family, satu anaknya tidak kebagian kue saja. Panjang. Sebetulnya bukan kuenya. Tapi apa? Harga dirinya. Kemahalan saudara turunkan dah. Alkitab mengatakan Yesus yang punya kesetaraan dengan Allah. Alkitab berkata, tidak dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Siapakah kita mempertahankan harga diri kita yang tidak terlalu berharga ini sebetulnya? Kita kan cuma dari sampah dipungut. Tuhan sudah angkat kita begitu baik, begitu baik. Di luar ada begitu banyak orang besar. Dari sekian banyak orang, semua diberi anugerah Tuhan yang begitu ajaib. Tapi tidak bisa kita gunakan sebagaimana mestinya apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Saudara, biar semua kita menyadari kekuatan kita tidak seberapa. Dan wujudkan itu di depan Tuhan dengan jadi orang yang menuruti firman. Dan ketika kemuliaannya turun, jangan sangkali dia. Katakan semua itu karena Yesus.